Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semua hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku, pada hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, perkenalkan, saya Asep Saifuddin. Di kelas 10 SMK saya akan mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk perkenalan selanjutnya, insya Allah nanti kita akan lanjutkan di tatap muka, semoga dalam waktu dekat ini. Bab pertama, kita akan mempelajari tentang Asmaul Husna. Di pembelajaran kali ini kita akan mengenal apa itu pengertian Asmaul Husna, menghayati makna dari 7 Asmaul Husna. Kemudian kita akan mengetahui cerminan dari keimanan kita terhadap Asmaul Husna. Indikator pencapaian kompetensi ketika kita sudah bisa menjelaskan apa makna Asmaul Husna, kemudian kita bisa menjelaskan perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap Asmaul Husna. Asmaul Husna secara bahasa berasal dari kata asma, yaitu nama-nama. Al-Husna yaitu baik, bagus, indah. Secara istilah, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik, bagus, dan indah. Asmaul Husna. Dalam surat Al-A'raf ayat 180 menjelaskan bahwa pemilik Asmaul Husna adalah Allah. Di dalamnya terkandung sifat kemahasempurnaan Allah sebagai Khalik, dan kita dianjurkan untuk menyebut namanya ketika akan berdoa. Karena dengan menyebut Asmaul Husna, artinya kita sedang memuji kemahasempurnaan Allah. Asmaul Husna berjumlah 99. Jumlah ini bukan pembatasan terhadap sifat kemahasempurnaan Allah, melainkan sebuah bilangan yang mempermudah kita untuk menghafalkannya, kemudian menjaganya dan mengamalkannya. Maka Allah akan menjamin kita masuk surga sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis Bukhari dan Muslim, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, bahwasannya Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghitungnya, menjaganya, maka ia akan masuk surga. Anak-anakku, sekarang kita akan mulai mengenal lebih jauh, kita memaknai, menghayati dari Asmaul Husna. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari satu Asmaul Husna, yaitu Al-Karim, Maha Mulia. Kemuliaan Allah terdapat dalam sifat-sifat kemahasempurnaannya. Allah Maha Pengasih yang tak pernah pilih kasih. Tidak seperti kita. Di mulut kita bisa bilang kita tidak pilih kasih. Di mulut kita bisa bilang adil. Namun adilnya kita belum tentu adil menurut orang lain. Allah Maha Penyayang yang sayangnya tak terbilang. Kalau kita lihat kita dari bangun tidur sehingga tidur lagi, betapa luar biasa kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada kita. Napas kita, kalaulah napas ini berbayar, insya Allah kita tidak akan bisa membayarnya. Allah Maha Pemberi rizki yang tak pernah pamrih, dan lain sebagainya. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 116 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Fata'ala Allahul Malikul Haq. La ilaha illa huwa Rabbul Arsyil Karim. Fata'ala Allahul Malikul Haq. Maka maha tinggi Allah Al-Malikul Haq, Raja yang sebenarnya. La ilaha illahu, tiada Tuhan yang berhak disembah illa kecuali huwa Rabbul Arsyil Karim, dialah Tuhan yang memiliki arsy yang mulia. Anak-anakku, dengan kita memahami makna Asmaul Husna Al-Karim, diharapkan kita bisa tumbuh sifat-sifat yang terpuji dalam diri kita. Di antaranya menanamkan sifat mulia. Kenapa? Karena Allah Maha Mulia dan mencintai orang yang bersifat mulia. Menanamkan sifat pemurah, karena di antara makna Al-Karim adalah Maha Pemurah. Menumbuhkan rasa cinta yang dalam pada diri seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, memuliakan Al-Quran yang merupakan kitab suci kita. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kalam Allah yang maha mulia. Yang kelima, menumbuhkan sikap memuliakan tetangga dan tamu. Lagi-lagi Al-Karim, maha mulia. Allah senang sama orang-orang yang mulia dan memuliakan orang lain. Menumbuhkan sikap pemaaf dan mendorong kita untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini beberapa sifat-sifat terpuji yang diharapkan setelah kita mempelajari memaknai Asmaul Husna Al-Karim yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Karim yaitu maha mulia. Kedua, pada kesempatan kali ini kita juga akan mempelajari Asmaul Husna Al-Mu'min, maha pemberi aman. Al-Mu'min, maha pemberi aman, karena Allah adalah satu-satunya zat yang memberi kita keamanan. Yang itu patut kita syukuri dengan menjaga sikap kita agar bisa memberikan rasa aman kepada orang lain. Huwallahu alladzi la ilaha illahu Al-Malikul Quddusus Salam Al-Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, wallahu alladzi la ilaha illahu, dialah Allah zat yang tiada Tuhan melainkan Dia. Wal maliku, al-malik, maha raja, al-quddus, yang maha suci, as-salam, yang maha sejahtera, al-mu'min, yang menjaga keamanan, melihara keselamatan, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Subhanallahi amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Di dalam firman Allah dalam surat Al-Quraisy, Allah adalah pemberi rasa aman. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf.
Alladzi at'amahum min ju'. Allah yang telah memberi makan kepada mereka yang kelaparan. Wa amanahum min khawf, dan mengamankan mereka dari rasa takut. Pada kondisi saat ini yakinlah bahwa Allah pemberi rasa aman untuk kita. Kita siasati masa pandemi kali ini dengan kita ikhtiar. Namun awas, jangan sampai berlebihan. Karena kita yakini kita punya Allah. Dengan memahami makna asma Allah Al-Mu'min akan menumbuhkan sifat-sifat yang terpuji dalam diri seorang muslim. Di antaranya kesatuan antara hati, ucapan, dan perbuatan. Kenapa kita yakin ada Allah? Sehingga kita berusaha menyelaraskan antara hati, ucapan, dan perbuatan. Al-Mu'min, Allah memberi rasa aman. Kita sebagai hambanya juga harus bisa memberi rasa aman dan memelihara keamanan untuk tetangga kita, saudara-saudara kita. Jangan malah menjadi biang kerok di lingkungan kita. Menumbuhkan keyakinan dan optimis dalam melakukan segala hal yang baik. Kenapa? Ada Allah yang memberikan keamanan untuk kita. Positif tinggi. Jalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, mengembangkan kreativitas dan inovasi karena keyakinannya atas jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya, mudah-mudahan pertemuan kita kali ini ada manfaatnya. Al-Karim, Allah yang maha mulia, semoga memuliakan kita fid din wa dunya wal akhirah, dalam beragama, dalam dunia dan dalam akhirat. Nanti ingin dimuliakan Allah, yuk jadi orang yang mulia. Kemudian Al-Mu'min, Allah maha pemberi keamanan. Kita yakini Allah akan mengamankan kita. Dan kita pun sebagai hambanya harus bisa memberi rasa aman untuk orang-orang di sekitar kita. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.